Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu bagi kita semua. Saya mohon maaf nggak bisa hadir ke kantor karena beberapa pekerjaan yang saya tidak bisa tinggalkan ya. Baik, seperti yang tadi disampaikan dalam apa pesan saya di WA Group kita ya. Pagi ini eh, kita akan bagi dalam 4 sesi ya. 4 sesi ya. Saya ingin coba tanyakan langsung kepada kalian semua ya. Kalian bisa langsung aktif saja, langsung menjawab saja ya dengan apa yang saya tanyakan supaya kalian bisa mendapatkan suatu pemahaman, suatu penjiwaan yang baik ya. Jadi baik, oke. Jadi pertama kali saya akan coba tanya ya. Oke sih ini bilang nggak sampai selesai. Oke nggak ada masalah. Monggo. Apa yang dirasakan atau apa kondisi psikologis ya? Kalau katakanlah misalnya seseorang pasangan hidupnya meninggal dunia atau eh, orang tuanya meninggal dunia ya apa yang akan dirasakan oleh mereka atau dia gitu loh. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman langsung katakanlah orang tua meninggal ataupun anak atau kita sebagai orang pasangan kita lihat punya pasangan hidup meninggal dunia apa yang dirasakan silakan ada yang mau sharing Sedih, Pak. sedih oke apalagi selain sedih Kalau orang tua tuh pasti depresi sih, Pak. depresi oke bagaimana kamu pernah mengalaminya nggak Pernah pernah orang tua atau siapa yang meninggal orang tua. orang tua. Itu berapa lama depresi kamu? Kalau depresi mungkin sekitar hampir 1 tahun ya, Pak ya. Lama amat depresinya. Iya, Oke. masih ada rasa trauma juga gitu. Oke. Ada rasa sedih? Pasti Tentu. Marah? enggak, Enggak. Bingung? enggak. Atau mungkin agak linglung ataupun agak setengah stabil? Iya, setengah stabil pasti. Setengah, setengah stabil ya. Goyang. Oke. Oke. Jadi sedih mungkin oke. Kalau katakanlah siapa lagi yang punya perasaan atau punya pengalaman ini? Silakan dibagikan. Kehilangan arah sih mungkin ya Pak ya. Kamu, Kiki ya? Iya Pak. Kamu nggak pakai GPS atau gimana? Sampai kehilangan arah? Hmm. Ya yang saya rasakan sih waktu pas keadaan itu sih ya seperti itu ya Pak ya kayak ya nggak ada arah Nggak tujuan ada lah gitu pegangan, ya Pak ya. kayaknya pegangannya hilang. Ya, Enggak. ya pegangan kamu hilang. Selama ini kamu pegangan sama orang tua. Jadi pas orang tua nggak ada, pegangan kamu hilang itu. Ya, Ya jadi kalau lagi ada hal-hal yang saya perlukan untuk diskusi dengan orang tua, terutama ibu ya Pak ya. oke, Semenjak beliau nggak ada tuh saya agak 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 bingung ya Pak ya oke. Jadi bingung untuk kehilangan arah, nggak punya kita pegangan. gitu. Ya, oke. Terima kasih Kiki. Ya, ada yang lain mau dibagikan? Mungkin ada yang pernah kehilangan orang tua atau kehilangan pasangan hidup? Oke, jadi saya kalau kalau kalian coba cek di ChatGPT, saya percaya kalau kamu tanyakan pada ChatGPT, katakanlah tolong sebutkan 15 kondisi psikologis seseorang yang kehilangan ya orang yang dicintainya, ya itu entah pasangan, hidup ataupun orang tua ya. Saya percaya mungkin ada yang tadi katakanlah depresi, stres, ya, kemudian linglung, kehilangan arah, mungkin juga ada yang marah, mungkin ya, sedih tak pasti, ya, tentu ini bisa bisa lama, bisa sebentar, tapi yang pasti itu yang dirasakan tinggal tergantung bagaimana dia punya orang di sebelah kanan kirinya yang bisa bisa merangkul ataupun bisa memberikan suatu dukungan moral ya. Oke, coba kalian bisa pikirkan nggak? Kalau kata misalnya seseorang yang sedang sedang mengendarai mobil, tiba-tiba ya mobil tersebut menabrak menabrak katakanlah mobil di depannya ataupun menabrak orang hingga meninggal dunia, ya. Apa yang dirasakan? Bagaimana kondisi psikologis orang yang menabrak tersebut ya? Pernah nggak kamu rasakan? Misalnya mengendarai motor, nabrak mobil, waduh, jeger. Mungkin yang naik motor bagaimana? Bagaimana kondisi psikologis? Silakan Kiki. Mungkin shock ya Pak ya yang paling pertama ya Pak ya. Kaget ya. Habis itu apa lagi? Masa Kaget kaget Pak. terus? Kan kaget 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 kaget. Apa lagi selain kaget?
Habis kaget, kemudian apa lagi? Mungkin menyesal, ya, entah karena kurang hati-hati ataupun karena lalai sedang menggunakan gadget, ya. Kemudian apa lagi selain itu? Mungkin takut, panik, ya, panik, ya, karena korban mungkin katakanlah luka ataupun mobilnya penyok di depan ataupun bahkan mungkin meninggal dunia, ya, panik, stres, bingung. Mungkin juga marah. Kenapa kok bisa kejadian? Marah pada diri sendiri, marah pada keadaan dan segala macam. Ya, itu saya percaya itu yang dirasakan oleh katakanlah seseorang yang menabrak mobil di depannya atau menabrak sepeda motor atau menabrak orang ya hingga meninggal dunia. Ya, pasti saya yakin itu yang mungkin dirasakan. Tapi saya percaya itu hanya sebagian yang kita coba sampaikan kepada teman-teman semua. Saya percaya orang yang mengalami itu semua pasti kalut, ya, panik. Itu bercampur baur lah ya, bercampur baur dengan segala sesuatu yang ada ya. Apalagi kalau kata tadi ada pengemudi mobil di depan yang turun marah-marah, gebrak-gebrak atau mungkin katakanlah misalnya ada langsung apa penduduk ataupun sekitarnya pengemudi motor dan segala macam tiba-tiba datang berkerumut segala macam itu tambah panik lagi kan itu pasti saya percaya itu yang mungkin akan dialami itu kita coba apa bicara masalah skenario-skenario yang bisa saja dan mungkin ini suatu kenyataan yang fakta yang terjadi ya itu yang akan dialami apalagi kalau kata misal sampai terluka ataupun bahkan meninggal dunia korbannya wah ini pasti saya yakin kita mungkin akan kalut ataupun takut ya takut dengan keadaan tersebut ya mungkin bisa saja pengemudi tersebut akan mengelarikan diri wah melarikan diri karena dipikir wah ini tanggung jawab hukum ya orang korban meninggal dunia ya bukan melarikan diri untuk katakanlah untuk lari dari tanggung jawab ya mungkin bisa saja itu akan lari bertanggung jawab tapi ada juga mungkin mau menyelamatkan diri ya pertama kali menyelamatkan diri dari kerumunan massa yang beringas ataupun sedang marah ya emosi ya jadi itu yang mungkin dialami ataupun dirasakan kondisi psikologis pengemudi mobil ya. Kemudian yang ketiga, coba pernahkah kalian mendengarkan suatu cerita ataupun suatu pengalaman dari apa yang dirasakan oleh seseorang yang mengalami kebakaran rumahnya ya atau mungkin kalian bisa mengimajinasikan kalau seseorang rumahnya terbakar ya tempat tinggal yang dia huni bersama pasangan dan anak-anaknya yang ditinggali bersama itu terbakar habis ya apa yang dirasakan mereka keluarga tersebut ya bagaimana kondisi psikologis keluarga tersebut ya saya percaya mungkin kalian bisa menjawab tolong Uus gimana Uus ada Uus Terus cuti Pak. itu ya Uus oke silakan siapa Pita silakan atau Nidia atau Mas Dwi oke Mas Dwi ada ya fotonya ada nih Ada, Pak. oke gimana apa yang mungkin yang kamu bisa pikirkan bagaimana kondisi psikologis tadi keluarga yang melihat rumahnya habis terbakar rumah satu-satunya yang baru selesai KPR apa yang dirasakan Yang pasti pertama adalah biasanya kalut ya, Pak. Kalut karena satu-satunya tempat tinggal mereka buat berteduh itu sudah tidak ada. Yang kedua adalah khawatir dengan keselamatan keluarga. Itu hal lain gitu. Terus baik lagi satu lagi ya harta benda mungkin kalau namanya kebakaran habis ya Pak ya. Itu juga menjadi bahan pemikiran juga seperti itu. Itu sih Pak yang biasanya dialami. Terus eh ini kita melihat korban atau kita sebagai korban Pak? kita sebagai korban Oh kita sebagai korban ya itu ya makanya ya itu perlu proteksi seperti itu sih Pak. Tapi perasaannya adalah campur baur Pak. Tidak bisa berpikir jernih. Itu Pak. oke Banyak sekali yang dipikirkan gitu. Oke, thank you Mas Dwi. Ya, jadi pasti tentu dia akan sedih, sedih, bingung, cemas, ya. Tadi sampaikan ini bagaimana rumahnya habis, hancur dan tidak bisa ditinggali lagi. Bagaimana
anak-anak bisa berteduh, di mana mereka akan tinggal. Mungkin malu kalau misalnya katakanlah mau tinggal sama keluarga lain, apalagi kalau kata misalnya hubungan mereka tidak baik dengan keluarga-keluarga lainnya. Jadi apalagi kalau tabungan nggak ada untuk membangun kembali ya, harta satu-satunya sudah musnah segala macam. Saya percaya apa yang kita sampaikan saat ini, yang kita bicarakan itu hanya sebagian kecil yang dirasakan oleh korban tersebut ya. Ya, saya percaya kalau katakanlah kalian pernah mengalami nabrak mobil, pasti perasaannya berbeda dengan apa yang kita bicarakan. Ya, kita kalau misalnya melihat korban, mungkin kita bisa tenang berpikir. Tapi kalau katakanlah kita sebagai korban, ya kita yang mengalami hal tersebut, saya percaya pikiran kita tidak akan bisa berpikir jernih. Tadi panik, stres, bingung, mungkin juga marah dengan diri sendiri, ya, kemudian cemas, ya, khawatir, dan segala macam perasaan yang saya pikir mungkin bisa dirasakan oleh korban tersebut ya. Dan ini yang saya ingin coba kita bersama-sama menempatkan diri sebagai korban, sebagai pelaku tadi ya, sebagai apa ya, sebagai orang yang ditinggalkan pasangan atau sebagai orang yang ditinggalkan orang tua ya. Bagaimana rasanya? Ya, saya sendiri pernah mengalami saya ditinggal oleh saya punya oma pada waktu saya usia 6 tahun apa 7 tahun apa 5 6 tahun ya tahun 73 ya. Kami bertiga kehilangan oma kami satu-satunya yang dekat dengan kami. Kami tiga cucu pertama, cucu ketiga. Kami tuh menangis sepanjang hari pada hari itu kita kehilangan oma ya, seorang anak kecil yang belum bisa berpikir, tapi kehilangan, rasa kehilangan itu yang katakanlah yang sedih, yang selama ini katakanlah menjadi tempat kita ngobrol, berdiskusi, tempat kita apa ya, mendapatkan kasih sayang, kita melimpahkan kasih sayang juga kembali, respon segala macam. Itu yang katakanlah kami rasakan yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat sedih ya. Saya percaya perasaan-perasaan tersebut yang kita coba bicarakan saat ini itu hanyalah kulit-kulitnya saja, ya tidak seberapa bila mana kalau kata tadi kita merasakan secara langsung sebagai korban. Nah, ini perasaan ini ataupun kondisi psikologis ini yang kita harus miliki ya sepanjang kita bertugas sebagai praktisi perasuransian. Ini yang saya ingin harapkan kita semua menjiwai, merasakan, menyelami apa yang dirasakan ataupun apa yang dipikirkan atau apapun yang dicoba dimiliki oleh korban tersebut ya. Sehingga dengan menjiwai perasaan, pikiran dan pengalaman mereka, saya berharap kita semua dapat berpikir lebih jernih, dapat berpikir dengan lebih bijak, dengan penuh empati, ya, saat kita sedang berinteraksi dengan mereka, ya. Itu sesi pertama yang saya mau sampaikan kepada kita semua, supaya kita betul-betul dapat menjiwai apa yang kita lakukan selama ini. Oke, jadi itu sesi pertama. Saya mohon maaf ya karena saya akan kembali lagi. Saya akan bagikan linknya lagi sesi kedua ya, karena ini saya cuma coba putus-putus ya sebentar.